Orang suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran, untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sudah syahadat tentang Allah itu dalam makna bahasa adalah la ma'budu bi haqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak peribadatan itu hanya pada Allah saja, zat untuk diibadahi. Kalau begitu keyakinan kita yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam ini adalah Allah. Jawabannya iya. Itu namanya yudabbirul amr, yang mengatur segala urusan ini. Ada hukum di situ ya, ada hukum alam, hukum sunnatullah gitu ya. Kalau benda dijatuhkan dari atas, jatuhnya ke bawah, itu hukumnya Allah. Kalau hujan itu bisa dihitung oleh manusia, ada mekanismenya. Ada mekanisme, yaitu kalau hujan ada penguapan, ada uap dulu. Kemudian ada gumpalan-gumpalan mendung atau awan. Kemudian awan tadi, mendung tadi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian turun hujan. Ini adalah mekanisme yang dipelajari oleh manusia, tapi itu hukumnya Allah. Ya. Di depan saya ini ada air. Bahwa manusia itu sekali tempo butuh air panas, sekali tempo butuh air dingin. Maka di dalam air ini ada hukumnya Allah. Bukan manusia, Allah. Ketika dipanaskan pada panas tertentu sampai 100 derajat, kata anak-anak kita yang sekolah, maka air ini mendidih. Tapi ketika dimasukkan di freezer, maka air ini jadi es batu. Ini hukumnya Allah. Nah, maksud saya berkaitan dengan Judulnya dalam kitab itu adalah Lubsul Khalqati wal Khaiti wa nahwihima li raf'il bala. Mudah-mudahan tidak salah paham. Nah, nanti boleh tanya dua orang. Apa bahasa Indonesianya? Memakai kalung, memakai gelang, dan sebangsanya diniatkan untuk menolak bala. Wah, ini ada hukum tauhidnya itu. Makanya tadi saya mulai dengan hukumnya Allah yang ada di alam itu. Ada musibah, ada bencana, ada masalah, itu ya. Jadi manusia tidak bisa menolak itu.
Tapi ini kok ada judul lubsul khalqati wal khayti wa naflihima liraf'il balak. Pakai gelang, pakai kalung, tapi diniatkan untuk menolak balak dan sebangsanya. Dimulai dari mana? Yaitu tadi, dimulai dari pengertian kita bahwa alam ini yang atur Allah. Ada banjir, ada badai, ada angin, ada dingin, macam-macam itu semuanya. Makanya ketika orang kafir zaman Nabi itu qoblal Islam ditanya, orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya? Jawabannya Allah. Berarti zaman Nabi qoblal Islam, sebelum Islam itu mereka sudah mengerti kalau Allah itu ada. Saya ulangi, berarti orang kafir jahiliyah itu sudah mengerti, sudah paham, sudah tahu kalau Allah itu ada, menciptakan langit dan bumi. Jawabannya iya. Dari mana kita bisa tahu? Sebelum pakai dalil itu kita pakai keterangan di tarikh. Bapaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya Abdullah. Betul Bu? Lahir zaman Islam apa masih zaman jahiliyah? Jawabannya zaman jahiliyah. Tapi sudah diberi nama Abdullah, hambanya Allah. Berarti tentang Allah mereka sudah tahu. Nah, tapi tidak disebut orang beriman, apalagi disebut orang yang bertauhid. Mengapa? Belum menjadikan Allah satu-satunya. Nah, panjenengan, saya, kita semuanya itu bersyahadat tentang Allah, berarti menjadikan Allah satu-satunya. Makanya jangan pakai benda, jangan pakai barang, jangan pakai apa saja, diniatkan untuk bisa menolak musibah dan bencananya Allah. Nah, begitu maksudnya. Maka jenengan kalau ada Quran di HP atau di mana saja bisa diikuti pakai surat Az-Zumar ayat 38. Ayat itu menerangkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jadi Muhammad, kalau kamu tanya orang-orang kafir itu loh, ya, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh seisinya tadi? Maka mereka akan menjawab, siapa? Allah. Nah, berarti mereka sudah mudeng tentang Allah, itu sudah ngerti, sudah paham. Baru kemudian diajak dialog, diajak membahas. Apa dialognya? Afara'aitum ma tad'una min dunillah. Terus bagaimana tentang benda, barang, orang, apa saja yang kamu sembah selain dari Allah itu? Pak, Bu, namanya menyembah selain daripada Allah itu bukan seperti kita ruko, sujud, enggak. Bukan. Tak kasih contoh ya. Kalau ada orang ditanya, bukan kita, Mas, sampai pindah rumah di sini baru 3 tahun kok kelihatannya usahanya sukses. Bisa beli ini, usahanya kok lancar. Orang itu ngomong gini, anu Pak, dulu pindah rumah itu saya bawa ini bungkusan itu loh. Apa maksudnya bungkusan itu? Iya. Itu kita kata kitab tauhid tidak boleh. Berarti benda dan barang ini dianggap bisa mendatangkan rezekinya Allah, bisa menolak bala. Itu loh maksudnya.
Jadi orang menyembah selain Allah itu bukan seperti kita rukuk sujud, itu enggak, bukan hanya itu Pak. Ya, misalkan contoh yang lain, ya, orang mencintai dunia, mencintai harta benda, mencintai jabatan, mencintai duit, mencintai apa saja, ya, lebih dari cintanya kepada Allah, ya, sehingga yang bukan haknya, bukan miliknya itu kemudian diambil. Itu juga bagian daripada orang itu syirik kepada Allah, ya. Mestinya orang itu mencintai Allah, mencintai Rasulullah lebih dari yang lain-lain. Nah, begitu. Jadi saya ulangi lagi mulai dari awal, tapi sepintas saja. Allah itu mengatur semuanya ini. Ada hukum yang Allah sudah tetapkan itu, baik untuk lingkungan alam kita maupun di dalam diri manusia ini ada hukumnya Allah. Oh, tensinya harus sekian. Itu manusia hanya mempelajari saja. Oleh kolesterolnya tidak boleh lebih dari 200, ya misalkan begitu ya. Itu manusia mempelajari, tapi hakikatnya di dalam tubuh ini sudah diatur oleh Allah. Satu, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, sebenarnya pengakuan tentang Allah itu ada, itu sejak zaman jahiliyah. Dari mana kita bisa tahu? Nah, tadi sudah saya sebutkan, bapaknya Nabi itu namanya Abdullah, hamba Allah. Padahal Nabi jelas belum lahir. Jadi orang kafir itu sudah percaya kalau Allah itu ada. Kok tidak disebut orang yang berislam, Pak? Belum menjadikan Allah satu-satunya. Lah kita ini yang hadir ini kita menjadikan Allah satu-satunya, konsepnya pakai la ilaha illallah. Orang hidup itu dasarnya juga la ilaha illallah. Nanti menjelang wafat oleh yang masih sehat itu dibisikkan di telinga kita kalimat la ilaha illallah. Kemudian dimakamkan, yang memakamkan pulang juga ditanya sama malaikat tentang pelaksanaan kalimat apa? La ilaha illallah. Man rabbuka itu kan begitu. Nah, di dunia ini mumpung kita ini masih hidup, jangan pakai benda, jangan pakai barang, jangan pakai apa saja untuk menolak kehendaknya siapa? Allah. Itu maksudnya. Maka tadi jenengan saya aturi surat Az-Zumar ayat 38. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Muhammad, coba kamu tanya orang-orang itu. Pertanyaannya, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Tentu saja mereka menjawab Allah. Nah, kemudian diajak diskusi. Afara'aitum ma tad'una min dunillah. Lalu bagaimana pendapatmu? Bagaimana argumentasimu? Bagaimana keyakinanmu tentang apa-apa yang kamu sembah, kamu mintai, kamu yakini ya selain dari Allah? Yaitu nih benda, barang. Tadi sudah saya beri contoh itu ada orang meyakini, Pak, Bu, mohon maaf bukan kita. Rezekinya lancar, karirnya bagus, anaknya sukses gara-gara benda dan barang yang dibawa zaman dulu dibawa pindah ke rumah sini. Ini benda ini berarti menandingi kehendaknya siapa? Allah. Nah, begitu maksudnya. Nuhun sewu, yang model-model begitu di masyarakat ada enggak? Banyak apa sedikit? Itu orang di luar masjid apa di dalam masjid? Apa luar dalam? Ini namanya tauhid, syahadat tentang Allah itu. Ya.
In aradani Allahu bidurrin. Oh, ini tambah jelas. Orang diajak berpikir, in aradani Allahu bidurrin, andai kata Allah itu menurunkan musibah, bencana, hal hunna kasifatu dzurrihi. Apakah bisa benda barang yang kamu yakin itu bisa menolak musibahnya Allah? Kira-kira bisa apa enggak, Pak? Au aradani birahmatin, atau andai kata Allah berkenan memberikan rahmat kepada seseorang itu, hal hunna mumsikatu rahmati. Apakah benda, barang dan sebagainya itu bisa menolak rahmatnya Allah? Tentu saja akal yang sehat jawabannya tidak bisa. Kalau tidak bisa, kul hasbiyallah, kembali saja kepada Allah. Nah begitu. Ini ada dua orang sama-sama membuat acara. Yang satu membuat acara jam 1 siang. Ditanya sama orang itu, tetangga-tetangga, kanan kiri, teman-teman dan sebagainya, penonton dan sebagainya, Pak, kok disenggalkan jam 1? Ini nanti kalau hujan gimana? Ngerti maksudnya? Jawabannya, karena ini santri orang ini. Oh gampang mas, nanti kalau hujan ya ditunda pelaksanaannya bisa jam 3 atau mungkin besok. Hujan itu kan rahmatnya Allah. Betul Pak? Kalau jawabannya begitu, santri apa bukan? Yang satunya, Pak, kok diselenggarakan jam 2? Kalau hujan gimana? Oh, enggak usah khawatir hujan. Yang bilang gitu sampean loh, bukan saya ya. Kalau Allah menghendaki, apa bisa Pak menolak kehendaknya Allah itu? Jelas nggak bisa. Maka di Quran diterangkan berkaitan dengan hujan saja, bukan musibah yang sangat serius, hujan saja. BMKG itu hanya mempelajari proses terjadinya hujan, ada penguapan, ada penggumpalan, ada mendung, ya. Lalu terjadi air tadi mengkristal di sana, pindah dari satu daerah ke daerah yang lain, kemudian turun hujan. Ini dipelajari oleh BMKG. Tapi kalau Allah menghendaki hujan, ya nggak bisa ditolak. Betul Pak? Loh, diprediksi, diperkirakan aja. Makanya tadi kalau yang santri jawabnya ya gampang mas, nanti kalau jam 1 hujan ya ditunda pelaksanaannya jam 3. Hujan itu kan rahmat. Ini kalau santri. Kalau klenik, kalau hujan gimana Pak? Oh, enggak usah khawatir, saya sudah datangkan apa? Nah, kalau di tauhid enggak Pak. Ya mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat, tapi saya menerangkan agama. Dan dengan bisa mencocokkan, bener enggak pikiran tauhid kayak begini itu? Di Rungkut Bu, saya ditanya ibu-ibu, Ustaz saya membuat rumah, oh, alhamdulillah. Dipageri boleh nggak? Loh ini tuh benar Pak. Saya jawab serius, boleh. Tergantung situasinya, bagaimana posisi rumah itu dan bagaimana model pagernya. Boleh pakai botol, boleh pakai besi, boleh pakai stainless, boleh pakai kayu, terserah. Ternyata yang dimaksudkan pagar itu bukan itu. Ngerti maksudnya? Loh, ada benda kecil, barang kecil yang secara dohir, secara syar'i maupun secara qadari tidak bisa menguatkan konstruksinya rumah itu tadi. Benda kecil, paku cuma 1 sekian, atau apalah ya, kertas cuma dilipat-lipat, di dalamnya ada tulisan, itu kemudian dipendem di bawah pondasi. Bisa menguatkan konstruksinya rumah apa bukan? Nggak bisa. Ya, apalagi paku cuma 1.
Itu yang dimaksudkan ibu yang tanya sama saya buat rumah dipagari apa boleh? Semula saya jawab boleh, tapi ternyata begitu. Berarti jawabannya apa? Tidak boleh. Nabrak surat Az-Zumar ayat berapa tadi Pak? 38. Itu jelas. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dzurrihi. Kalau Allah menghendaki bencana, musibah, apakah benda-benda yang kamu yakini itu bisa menolak? Tentu saja akal sehat jawabannya nggak bisa. Au aradani birahmatin, ataukah andai kata Allah itu mendatangkan rahmat, bisa enggak benda barang itu kemudian bisa menolak rahmatnya Allah? Jawabannya tidak bisa. Kalau tidak bisa, qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Cukup Allah saja tempat kita bergantung dan tempat kita bertawakal kepadanya. Kita lanjut sekarang. Bu, orang pakai cincin boleh nggak? Pakai gelang? Loh teman-teman, boleh. Zaman Nabi sudah ada, cuma orang ini jawabnya keliru. Gitu. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi khalaqa min sufrin. Jadi hadis ceritanya Imran bin Husain ini, dia melihat Nabi tahu, ya. Nabi itu kan sumber hukum Pak. Jadi dawuhnya Nabi ini jadi hukum. Persetujuannya Nabi juga jadi hukum. Kalau ada sahabat tanya sama Nabi, Nabi dawuh begini ya jadi hukum. Berarti Nabi ini sumber apa? Hukum. Makanya Bu, di luar konteks tauhid ini, istrinya Nabi itu boleh cerita-cerita pribadinya Nabi. Kalau mandi besar Nabi itu begini, kalau tidur Nabi itu begini, kalau dahar Nabi itu begini. Ramadan Aisyah cerita saya pernah dirangkul Nabi dicium. Nah besoknya Aisyah cerita sama orang lain. Kalau jenengan ya nggak boleh cerita-cerita Bu, karena suaminya panjenengan bukan sumber hukum. Sumber apa Pak? Mudah-mudahan rezekinya Allah lewat suami. Ya ini ada orang pakai gelang konangan Nabi, ditanya sama Nabi, mahadihi, Pak, zaman kok pakai gelang kayak apa? Pakai cara Jawa gitu, buat apa Pak? Yang ditanyakan oleh Nabi itu adalah niatan memakai gelang itu. Dan pertanyaannya Nabi saya katakan tadi ada hukumnya. Bukan sekedar sekedar bertanya, enggak. Kalau panjenengan dan saya yang tanya itu kok bagus, beli di mana, bayarnya gimana, misalkan begitu. Ini asli apa palsu, ya, begitu. Tapi Nabi enggak, mahadihi. Sampai kok gelangan ini apa Pak? Jawabannya orang itu apa? Minal wahinati ya Rasulullah. Nabi, ini untuk menolak musibah, untuk menolak bala, untuk menolak penyakit. Saya kalau tidak pakai ini ada saja musibahnya. Apa kata Nabi? Inziha, sampean buang. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Gelang ini tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi dosa. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Pak, kalau sampean mati, gelang ini masih sampean bawa, matinya sampean itu tidak akan beruntung. Sekarang saya tanya, mengapa kok matinya tidak beruntung gara-gara pakai gelang itu tadi?
Karena diyakini benda yang dipakai tadi bisa menjauhkan dari musibah dan bencananya siapa? Allah. Berarti orang itu mati, naudzubillah, mati masih membawa dosa apa, Pak? Syirik. Pengajian pertama saya sudah tanya panjenengan, apa benar dosa syirik kepada Allah itu dosa paling besar? Jawabannya, ya. Mengapa dosa syirik kok paling besar, Pak? Karena menyekutukan Allah. Dibalik, mengapa menyekutukan Allah kok dosa besar? Karena syirik. Bulet ya. Gini Pak, ya. Syirik itu menyangkut haknya Allah. Jinayatun ala haqqillahi ta'ala. Kalau orang mencuri, yang dicuri itu duitnya manusia 104 miliar, mencuri duit 104 miliar. Banyak nggak Pak? Oh kurang banyak, 54 triliun. Ada orang gondol duit sampai 54 triliun Pak. Itu bukan duitnya Allah, walaupun sudah sekian T itu. Ya, sahabat kita menembak sahabat kita, di rumahnya sahabat kita, ditangkap sahabat kita, diumumkan sahabat kita. Bingung? Loh, polisi kan sahabat kita sih Pak. Iya toh? Sahabat kita menembak sahabat kita, di rumahnya sahabat kita, ditangkap sahabat kita, diumumkan sahabat kita. Kalau kurang jelas, polisi menembak polisi, di rumahnya polisi, ditangkap polisi, diumumkan polisi. Betul Pak ya? Bukan urusan saya untuk membahas itu. Maksud saya apa? Naudzubillah min dzalik. Kalau ada orang membunuh orang, yang dibunuh ini bukan Allah, manusia. Walaupun itu juga tidak boleh. Tapi begitu syirik, orang ini menyangkut haknya Allah. Loh, begitu. Ya. Orang yang pakai gelang tadi ditanya sama Nabi, jawabannya begitu, Nabi langsung marah. Inziha, sampean buang. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Gelang ini enggak nambah apa-apa kecuali menambah dosa. Fa innaka law mutta kalau sampean mati wa hiya alaika, itu sampean bawa ma aflahta abadan. Matimu tidak akan beruntung. Na'udzubillah min dzalik. Para ulama tidak ada perbedaan pendapat Pak, ketika orang mati membawa dosa syirik itu tidak ada ampun. Tapi dosa-dosa yang lain akan tetap diberikan apa? Maghfirah, ampunannya. Dengan ngoyo-ngoyo datang subuh mendengarkan ini kan juga dalam rangka ingin membersihkan akidah ini dari bintik-bintik apa? Syirik, gitu loh. Nah begitu. Sekarang saya tanya, nih 1, 2, 3, 4 sekian banyaknya. Orang tadi pakai apa Pak? Yang konangan Rasulullah tadi dalam hadis tadi? Gelang. Ya, terus jawabannya orang itu apa tadi? Pakai bahasa Indonesia. Oh, ini untuk menolak apa tadi Pak? Salah. Disuruh pakai apa disuruh buang sama Nabi? Nah, sekarang saya tanya, andai kata orang itu jawabnya begini, Nabi, gelang ini ya bahannya sekian persen ini, sekian persen ini, sekian persen ini, sekian persen ini, dan bahan ini, gelang ini sudah diuji di laboratorium sampai 10.000 kali, lebih dari itu Nabi. Ternyata orang yang kolesterolnya tinggi suruh pakai gelang itu terpengaruh dengan bereaksi yang ada di dalam tubuh itu, karena tubuh ini ada panasnya 36 derajat ya. Kena benda ini bereaksi, kemudian ternyata saya ini tambah enteng. 1 bulan setelah saya pakai ini, kolesterol saya turun, asam urat saya turun karena terjadi mekanisme pembakaran di dalam tubuh. Andai kata orang itu jawabnya begitu, disuruh buang apa enggak? Iya apa tidak?
Kalau sampai Anda mendengarkan tadi ya susah jawabnya. Jawabannya tidak. Apa bedanya dengan orang membuat gedung sampai lantai 7, lantai 8, lantai 20? Terus di sana itu dipasang logam. Untuk apa, Pak? Ini Mas, daerah sini gedung ini paling tinggi lah, biasanya supaya tidak kena petir nanti daripada retak ya gedung ini. Maka tak pasang alat untuk bisa menyalurkan petir. Namanya sing bener penangkal petir apa penyalur petir? Tanya ahlinya, jangan tanya saya. Kalau orang membuat gedung kayak begitu lalu dipasang penangkal kayak begitu atau penyalur begitu, boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau ada orang membuat gedung sampai lantai 20 terus di atasnya itu dipasang teken, teken apa, Pak? Oh, ini zaman Mojopahit masih ada, sudah ada ini, tidak sembarangan teken itu. Ini boleh apa enggak kalau begitu, Pak? Tidak ada. Dalam pandangan akidah tauhid tidak ada qadariyun ma'lumun, tidak ada syar'iyyun ma'lumun. Apa maksudnya? Tidak ada qadariyun ma'lumun atau tidak ada as-sabab as-sahih, tidak ada korelasi ilmunya. Teken tadi pakai apa? Tidak ada ilmunya, nggak ada hubungannya dengan itu. Orang yang pakai gelang di dalam hadis tadi tidak ada korelasi ilmunya, disuruh buang. Tapi kalau jawabannya seperti yang ilustrasi saya tadi yang kedua, maka rasanya orang itu boleh pakai gelang terus, tidak apa-apa, Pak. Berarti ada as-sabab as-sahih, ada sebab sahihnya, atau ada qadariyun maklumun, ada sesuatu yang secara kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan itu mungkin ya, bukan jenengan, orang lain ya, kolesterolnya tinggi lalu disuruh minum atorvastatin, nah itu kata Pak dokter boleh, itu namanya qadariyun maklumun. Kalau misalkan asam uratnya tinggi, ya disuruh minum apa? Allopurinol, kan begitu kan? Ya. Kalau tensinya yang tinggi, disuruh minum apa? Amlodipin. Nah, itu. Ya saya tidak mengkonsumsi itu, Pak ya. Mudah-mudahan kita disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada qadariyun, ada syar'iyun. Yang syar'i itu didoakan. Nanti kita ketemu di bab yang lain. Orang sakit kemudian tidak didoakan, itu namanya syar'i. Obat tadi urusannya Pak dokter, itu namanya qadari. Orang buat gedung dipasang penangkal petir, itu namanya qadari. Ya, tapi kemudian berdoa kepada Allah dan sebagainya supaya tidak ada musibah bencana, itu namanya syar'i. Nah, begitu. Jadi kita memandangnya setiap suatu peristiwa itu dari dua. Ada aspek qadariyunnya, ada aspek syar'iyunnya. Kedua-duanya bisa dijalankan dalam pandangan aqidatut tauhid. Saya sudah bicara 45 menit, terganggu ada teknik tadi ya. Ada yang ditanyakan Pak Bu? 1-2 orang, kalau tidak ada wabillahi taufiq wal hidayah. Oke, monggo. Ini mumpung ada Sabtu kelima ya. Kalau enggak saya lanjut. Sebenarnya saya mau melanjutkan bahasan yang agak beda mengenai barokah, tapi itu panjang, butuh waktu kira-kira 40 menit berikutnya. Enggak, paling yang ngantuk sampai tempat. Ya. Jadi saya tambahin sedikit Pak ya. Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad SAW ya, itu jelas-jelas disuruh menjelaskan kepada umat, kepada masyarakat berkaitan dengan tentang dirinya. Ya,
Apa yang harus diterangkan? Ketika Nabi itu menerima ayat Al-Quran, nah ini Nabi ya. Kalau tadi benda, barang, orang nggak bisa menolak, bala nggak bisa mendatangkan rezeki, nggak bisa mendatangkan manfaat, ya. Nah sekarang Nabi, walaupun belum babnya, tapi saya selipkan sedikit, nanti kita ketemu di bab itu. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima ayat Al-Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, Muhammad, beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi keluarganya Nabi saat itu sebelum dakwah secara terbuka, Nabi diperintahkan untuk memberi peringatan kepada keluarga-keluarganya. Yang dipanggil siapa saja? Nah, di dalam hadis sahih menerangkan qoma Nabi sallallahu khina ma unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi mengambil inisiatif ketika diperintah Allah untuk memperingatkan keluarga. Ada 4 jalur yang dipanggil. 1, ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy. Saya singkat-singkat aja. 2, ya Abbas ibnu Abdul Muthalib, pamannya sendiri Abbas. 3, ya Sofia ammatu Rasulillah, wahai Sofia, bebeknya Rasulullah. Coron desa itu bebek. Kalau cara kota mau tak terjemahkan, ya Sofia, tantenya Rasulullah, kok enggak enak itu rasanya. Ya. Dipanggil Bu, karena Nabi menerima perintah dari Allah supaya memperingatkan sama keluarganya. Ya masyarakat Quraisy, wahai orang Quraisy, ishtaru anfusakum, fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Jaga dirimu sampean semuanya. Aku tidak bisa memberi manfaat sesuatu kepada engkau. Pamannya, ya Abbas ibn Abdul Muthalib, la ughni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidak bisa membela kamu dari siksanya Allah. Sofia, bebeknya Rasulullah juga begitu. Terakhir yang dipanggil adalah Fatimah. Siapa Fatimah itu? Putrinya Nabi. Ya Fatimah, salini min mali ma syi'ti fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Fatimah, kalau kamu minta duit, minta harta benda, berapa saja diberi. Tapi kalau aku disuruh membela siksanya Allah yang ditimpakan sama kamu, tidak bisa. Itu kalau pakai cara Jawa, ojo dume, kamu itu putranya Nabi. Jadi Nabi sendiri tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Kalau ada orang dapat musibah bencana, itu dari Allah bukan dari Nabi. Apalagi benda dan barang, itu maksud saya. Itu loh. Maka panjenengan Bu, Pak, tidak boleh, misalkan ya, bukan kita, ada orang lain digudo anaknya, terus orang itu tidak boleh bilang gini, awas kan kok kualat wong tua. Ada begitu Pak? Di tauhid tidak boleh. Terus gimana Pak? Yang benar, mudah-mudahan tidak terjadi untuk kita semuanya. Tidak boleh dibalas oleh Gusti Allah loh ya. Nah, yang bisa balas itu Allah, bukan orang tua. Nabi aja nggak bisa. Nah, jangan cocokkan, ada juga di dalam surat Al-A'raf ayat 188. Ya. 188 Al-A'raf. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma sya'allah. Nah, itu yang penting, Pak. Saya ulangi surat Al-A'raf ayat 188 ya. Katakan Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak madarat kecuali kalau Allah menghendaki. Illa ma sya'allah. Ya. Benda, barang, orang tidak bisa menimbulkan manfaat, tidak bisa menimbulkan madarat kecuali kalau Allah menghendaki. Itu dalilnya. La amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma sya'allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. Andai kata aku ini tahu yang gaib, nah, berarti Nabi enggak tahu.
Besok apa yang akan terjadi nggak tahu Nabi. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Andai kata aku itu tahu yang gaib, tentu saja aku akan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan tidak mungkin aku itu menerima musibah. Makanya orang Islam itu tidak boleh datang ke dukun, deudu KUN gitu ya. Karena dukun itu biasanya mengabarkan yang terjadi nanti begini. Padahal besok yang akan terjadi itu apa? Tidak tahu manusia. Betul Pak? Kita kasih contoh. Mudah-mudahan ini sebagai doa. Andai 1 bulan yang lalu kalau tidak salah beritanya itu ya, andai kata putranya Pak Gubernur Jawa Barat itu ngerti sehari sebelumnya atau 1 jam sebelumnya itu mengerti bahwa saya nanti akan meninggal di sungai itu, kira-kira atus apa enggak kira-kira Pak? Nah itu. Wis pokoknya Islam ini enak sajalah, menghadapi berbagai macam itu enak aja. Nah itu dalilnya tadi. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani yasu in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku hanya memberi peringatan dan memberikan apa? Kabar gembira. Jadi Nabi itu cuma menyampaikan aja. Orang manut atau tidak bukan urusannya siapa? Nabi. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya. Nah, dan umur yang barokah. Nanti saya terangkan barokah itu apa maknanya. Lalu kesalahan orang mencari barokah itu di mana? Nah begitu ya. Karena setiap manten selalu didoakan barakallahu laka wa barokah alaika. Bulan Ramadan disebut bulan yang penuh barokah. Nah itu ada maknanya, itu apa maksudnya? Ya, Quran penuh barokah, apa maksudnya? Lalu yang kesalahannya mencari keberkahan itu bagaimana? Itu juga ada dalilnya. Nah, supaya tidak berlama-lama, mudah-mudahan panjenengan kita semuanya dan keluarga kita diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.